Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari Al-Manzumatul Haiyah karya Imam Abu Bakar Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah, yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Bid'ah secara bahasa ma uhditha ala ghairi mithalin sabiq, sesuatu yang dibuat-buat dengan tidak meniru contoh yang telah berlalu. Seperti halnya kamu mengatakan hadza syai'u badi'un, yakni jadid. Sesuatu ini badi', yaitu jadid, baru. Allah Jalla wa'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 117. Badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit-langit dan bumi, yaitu Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dengan tidak mencontoh contoh yang telah berlalu. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam di surat Al-Ahqaf ayat 9. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakanlah, aku bukanlah yang pertama dari para rasul, yaitu aku bukan rasul yang pertama, bahkan sebelumku terdapat rasul-rasul yang sangat banyak. Fa ana lastu bid'an, yakni jadidan. Maka aku bukan bid'an, yaitu aku bukan baru. Aku bukan rasul yang baru, yang tidak mendahului sepertiku pada umat-umat yang telah berlalu. Lalu bagaimana kalian mengingkariku? Sesungguhnya aku utusan Allah, padahal terdapat rasul yang banyak sebelumku. Adapun bid'ah secara syariat, maka ia adalah ma uhditha fid dini mimma laysa minhu wa laysa lahu dalilun min kitabillahi aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibuat-buat terkait agama, yaitu perkara yang tidak berasal darinya, yang tidak memiliki dan tidak memiliki dalil dari kitabullah dan dalil dari kitabullah atau sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pada bid'ah suatu kebaikan pun
Sebab bid'ah-bid'ah menjauhkan dari Allah dan membuat Allah Azza wa Jalla murka. Adapun sunnah-sunnah, maka sesungguhnya sunnah-sunnah semuanya baik. Allah meridainya, mencintainya, dan memberi ganjaran karenanya. Sebagaimana sesungguhnya Allah Ta'ala membenci bid'ah-bid'ah, membenci ahli bid'ah, dan menghukum ahli bid'ah karena bid'ah. Oleh karena itu tidak ada di dalam syariat tempat untuk tambahan-tambahan, edisi-edisi baru, istihsan-istihsan, dan mengikuti perkara yang manusia berada padanya sampai kita mengetahui dalil mereka. Maka jika mereka berada pada kebenaran, kita mengikuti mereka. Allah Ta'ala berfirman di surat Yusuf ayat 38, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub." Dan aku mengikuti agama bapak-bapakku, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Ya'qub. Inilah mengikuti karena kebenaran. Adapun apabila manusia tidak berada pada kebenaran, maka sesungguhnya kita tidak mengikuti mereka, walaupun mereka manusia yang paling utama. Ketika orang-orang Nasrani membikin rahbaniyah, suatu cara peribadahan yang Allah tidak menetapkannya untuk mereka, mereka tersesat karenanya. Demikian juga mereka tidak melaksanakannya sebab mereka tidak mampu untuk melaksanakannya, sebab mereka adalah orang-orang yang membebani diri-diri mereka dengan perkara yang tidak mampu dilakukan oleh diri-diri mereka. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seorang jiwa pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, mereka tidak mampu melakukannya dan mereka meninggalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Hadid ayat 27, "Fama ra'awha haqqa ri'ayatiha." Maka mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Dan firman Allah Ta'ala, "Illa ibtigha'a ridwanillah." Kecuali dalam rangka mencari keridhaan Allah, yaitu orang-orang Nasrani membikin rahbaniyah dalam rangka mencari dengannya keridhaan Allah. Maka firman Allah Ta'ala ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasannya yang dianggap dalil bukan maksud-maksud dan niat-niat semata. Maka kesimpulannya, sesungguhnya bid'ah keburukan, meskipun para pelaku bid'ah
mengeklaim sesungguhnya bid'ah kebaikan. Meskipun mereka mengatakan sesungguhnya bid'ah terbagi menjadi bermacam-macam, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Maka kita katakan bid'ah terkait agama tidak ada sesuatu pun darinya yang baik. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah kesesatan. Maka barang siapa yang berkata, sesungguhnya di antara bid'ah ada bid'ah yang baik, maka sesungguhnya dia mendustakan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah kesesatan. Dan mendustakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka ia tertolak. Oleh karena itu tidak ada bid'ah hasanah, tidak ada bid'ah yang baik di dalam agama selama-lamanya. Adapun apa yang mereka sebut termasuk bid'ah yang baik, seperti membangun sekolahan-sekolahan, tempat-tempat belajar, dan seperti menulis buku-buku, maka kita katakan ini bukan bid'ah. Bahkan ia adalah termasuk perkara yang dianjurkan oleh agama. Ia termasuk sarana-sarana untuk perkara-perkara yang disyariatkan. Oleh karena itu sungguh agama menganjurkan untuk melakukan kebaikan, beramal soleh, dan mengerjakan kebajikan. Ini semuanya termasuk sarana-sarana kebaikan. Ia membantu untuk melakukan kebajikan. Oleh karena itu ia bukanlah bid'ah. Sungguh agama datang dengannya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk melakukannya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 2, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Telah aku sempurnakan untuk kalian kenikmatanku. Wa raditu lakumul Islam dina. Dan telah aku ridai untuk kalian Islam sebagai agama. Adapun sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang membuat suatu sunnah di dalam Islam, sunnah yang baik, maka untuknya ganjarannya dan ganjaran orang yang melakukannya. Hadis dikeluarkan oleh Muslim. Maka maksudnya sesungguhnya dia menghidupkan sunnah yang sungguh telah dimatikan, sungguh telah mati. Lalu manusia mengikutinya terkait perkara itu, maka untuknya ganjaran karena sunnah itu, karena sunnah yang dia hidupkan, dan ganjaran orang yang mengikutinya lalu mengamalkannya. Maka ini bukan bid'ah hasanah.
sesungguhnya tidak lain ia adalah sunnah hasanah, sunnah yang baik, bukan bid'ah yang baik. Maka mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan melakukan perkara yang membantu untuk mencari ilmu, seperti membuka sekolahan-sekolahan, membangun pondok-pondok, dan membuat fakultas-fakultas di universitas, serta membuka tempat-tempat untuk para pencari ilmu mencari ilmu. Ini semuanya termasuk perkara yang membantu untuk mencari ilmu. Ia diperintahkan secara syariat dan ia bukan termasuk bid'ah. Adapun perkara-perkara bid'ah selain agama, terkait selain agama, seperti membuat pesawat-pesawat, mobil-mobil, kapal-kapal laut, maka ini perkara-perkara mubah, bukan termasuk membikin bid'ah terkait agama. Allah Jalla wa'ala berfirman di surat Al-Jathiyah ayat 13, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Dan Allah menundukkan untuk kalian apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi, semuanya darinya, untuk kemanfaatan kalian dan kemaslahatan kalian. Maka perkara-perkara ini tidak termasuk ibadah, tetapi kadangkala ia digunakan sebagai pembantu untuk melakukan ibadah. Maka kita menaiki mobil untuk mengerjakan haji, untuk silaturahim, atau untuk melakukan perkara-perkara yang mubah. Kita menaiki mobil untuk berdagang, untuk bertamasya. Ini semuanya termasuk kemanfaatan yang ada di langit-langit dan bumi yang Allah bolehkan untuk kita. Maka ia bukan bid'ah, sebab ia tidak termasuk agama. Bahkan ia termasuk adat dan perkara yang dibolehkan. Maka kita tidak menamainya bid'ah, kecuali dari sisi bahasa, sebab ia sesuatu yang baru, sebab ia nampak di suatu waktu yang tidak nampak pada waktu yang sebelumnya, di mana manusia mampu untuk melakukannya yang sebelumnya mereka tidak mampu untuk melakukannya. Maka mesti mengetahui perkara-perkara ini, sebab ahli kesesatan membuat talbis untuk manusia. Mereka berkata, apakah segala sesuatu bid'ah? Maka kita jawab, tidak. Tidak segala sesuatu bid'ah. Bahkan bid'ah adalah ma uhditha fid dini mimma laysa minhu wa laysa lahu dalilun min kitabillahi aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bid'ah adalah perkara-perkara yang dibikin-bikin terkait agama, yaitu yang tidak berasal darinya
yang tidak memiliki dalil dari kitabullah atau sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun selainnya maka bukan bid'ah. Sesungguhnya ia termasuk perkara yang Allah bolehkan untuk hamba-hambanya. Maka terdapat perbedaan antara perkara ini dan perkara itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.